Oke, langsung ke Tadi belum gimana? pencegahannya. Oh, pencegahannya. Oh, Oh iya. pencegahannya Pencegahannya mungkin bisa ngobrol ke sini aja mungkin ya. iya betul ya, ngobrol ke sini ya. Iya. Neng, Iya. yuk sini ngobrol dah. Pencegahannya, tapi kalau misalnya mau dijawab mah enggak, kalau enggak juga ya nanti aja gitu. Ya, nanti di sini aja ya. Oke ya. Mungkin sedikit tambahan aja sih. Iya, mangga. Selain dari konsultasi ke puskesmas, kita Mm-mm. juga bisa melakukan aktivitas fisik nih. Gitu setiap harinya supaya teralihkan gitu loh si perasaan itu teh. Jadi kita tuh nggak dihantui dengan perasaan kecemasan, kegelisahan itu, Oke. tapi kita salurkan ke hal-hal yang positif, misalkan olahraga gitu kan, Oke. kayak gitu. Terus menjaga hubungan baik dengan orang lain. Iya, silaturahmi ya. Betul, menjaga silaturahmi. Terus menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Ah, itu. Biasanya kan yang Iya, tidur loh. Aku gangguan udah 3 hari tidur jam 4 udah dan subuh. itu pasti pusing banget. Enggak, Nah, itu saya juga kayaknya harus kontrol deh, Dok. Itu Harus banyak insomnia kontrol. loh. Iya, Yang makanya. lagi insomnia. Iya. Insomnia itu banyak lagi macamnya, nanti kalau kita bahas panjang. Oh, duh. Nanti Bisa mungkin sampai selanjutnya Itu ya. salah satu gejala dari, maksudnya depresi Depresi. juga bisa Iya, ya. kan saya juga kemarin-kemarin kan pas sama mereka sama yang sebelumnya sama saya jelasin juga. Iya. Kayaknya saya depresi deh. Cuma kan saya nggak mendiagnosis diri saya depresi, harus ngobrol dulu kan Iya, kayak salah gitu. satu. Jadi bukan kalau stres itu tidak hanya insomnia ya, tapi hipersomnia. Jadi dia malah tidur mulu, Oh no, saya kelebihan tidur. Ada Iya, loh tidak. yang kayak itu juga. Oh ada ya. Ada. Saya Oke. satu. ini kelawak nih dokternya. Oke, jadi ini kelebihan tidur, saya kekurangan tidur gitu ya. Terus lagi Gitu. stres tuh banyak mikirin tugas zaman kuliah daripada mikirin tugas dulu saya tidur gitu. Nanti kerjanya subuh. Oh, Iya ya. itu cara mengatasi stres loh. Ih, tidur ya. Itu stres sih. Itu kan udah stres duluan buat tidur. Mungkin saya merasa kayak gadget tuh berpengaruh terhadap Yes. pola tidur sebenarnya. Bisa, bisa. Gadget ya. Iya. Tur. Jadi kita sebelum tidur kalau misalnya nonton gadget, saya tidur jam 11 atau jam 10 gitu. Tiba-tiba kok udah jam 1 aja gitu kan. Terus simpan ya udah langsung tidur. Makanya Nanti kita sama buku coba. saya nggak Sabar ada. aja saya ngantuk. Nah, gitu bedanya. Kalau saya lebih kayak ngobrol, Bu. Ketika saya ngobrol udah capek, udah nggak ada apa, tidur kayak gitu. Berarti Sleep cari- call. Kalau zaman sekarang itu mah Anda bagian sleep call, saya bagian sleepnya aja. sleep call ya, dengerin dia ngobrol sampai itu tidur Anda ngorok namanya gitu nggak ya. sopan. Nanti gitu kok Anda tidur, itu gak sopan. Kasihan ya. Gimana sih? Enggak, itu saya lagi apa ya, bikin gimmick gitu kan. Zaman sekarang zamannya sleep call gitu kan, temenin berjam-jam sampai dengerin dia Bucin banget ngorok ya. gitu. Iya. Ngobrolin apa sih? Oh, bucin banget. Ih, enak sih lo, Bu. Bucin, Ibu belum pernah ya. Udah terlewat jadi udah Oh, lupa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Almira. Apa sih, Bu, penyebab yang menjadi penyebab mengapa saat ini rentang penderita mental illness mulai didominasi oleh kalangan muda gitu. Oke. Penyebabnya apa tuh? Bagus nih pertanyaannya, beda ya katanya sama zaman dulu ya. Zaman Kok bawa-bawa aja? sekarang jadi kayak lebih cepet gitu kan. Iya. Yang ya pada remaja-remaja tuh banyak yang mental. Biasanya mental illness nanti kalau udah yang gede-gede, kalau zaman dulu ya udah percintaan yang dewasa gitu loh. Iya. Kalau sekarang tuh karena udah teknologi canggih, Iya. gadgetnya udah di mana-mana gitu. Anak SD aja udah pakai gadget kan ya. Jadi mereka dengan media sosial ini, Iya. sekate-kate nih media Iya. sosial tuh itu ancaman loh sebenarnya. Selain kemajuan teknologi, dia itu Iya. ancaman juga. Ancaman Gak untuk hanya game kan, Bu ya? iya, tidak. Oh, iya. Sebenarnya mana tidak mau di sana. Nah, salah Iya. satu sendiri tidak hanya game aja, tapi media sosial. Sekarang bukan mulut aja yang jahat, jempol juga jahat kan ya. Baca komen Iya. langsung sakit hati. Nah, itu. Jadi di komen nyakitin orang. Iya. Mungkin salah satu faktornya kenapa remaja zaman sekarang banyak yang mental illness itu salah satunya pengaruh media sosial. Iya. Karena mereka jadi pengen dilihat ya Iya, dari media pengakuan sosial. ya. Iya. Dia pengen diakui sama orang lain dengan banyak like, dia sampai banyak komen Iya, gitu. siapa sih kamu? Iya, jadi kayak pengen Dulu gue. tenar Iya. gitu kan ya, pengen terkenal, pengen Iya. diketahui orang. Kalau dulu kan kita belum main gadget banget ya, maksudnya Iya. sekarang-sekarang. Nah itu jadi
kenapa kayak gitu ya tadi media sosial. Dan kita sekarang untuk zaman sekarang berarti kita harus mulai pilih-pilih media sosial. Maksudnya pilih-pilih informasinya, terus pilih-pilih juga penggunaan aplikasinya ya. Media sosial seperti apa yang baik, dan kita harus pintar ngerem lah itu dengan menggunakan media sosial ini. Mengontrol sih. Kenapa? Dan tujuan sebenarnya Bu, kita main sosial media tuh untuk apa gitu? Iya betul. Iya, tujuan nih. Mau mengedukasi seperti ini misalnya ya, bagus. Tapi ada yang cuman mau lihat gosip lambe turah. Aduh. Ikutan gitu, maaf dah kepancing emosinya komen gitu ya. Iya. Gitu. Kayak yang lagi rame ya sekarang. Iya. Oke, mobilnya disita semua ya. Oke. Nah seret loh. Jadi pengaruhnya tuh terbesar dari media sosial ya. Kenapa banyak anak muda yang terkena mental illness tuh dari sosial media? Mungkin itu salah satunya. Mungkin ada banyak lagi ya, nggak hanya sosial media mungkin ya Bu. Oke. Mungkin karena waktu kita mepet jadi jawabannya cuma segitu ya. Almira dari Jombang loh Bu. Oh Jombang. Iya, tadi Arsya dari Purwokerto, terus Cheryl dari Pontianak, Darin dari Bekasi. Ini serius teman-teman saya semua gitu. Terus ada lagi dari Ayah. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran kepada remaja mengenai kesehatan mental? Gimana sih kita cara mengedukasi para remaja gitu? Dari mungkin dari atau dari anak-anaknya sendiri. Gimana ya? Secara umum aja deh gitu. Kayak saya gitu ke teman-teman gitu yang lebih muda dari saya gitu harus seperti apalah gitu. Mungkin kayak gitu. Aduh maaf ya jadi serak. Mendampingi. Iya, dampingi. Aduh, kayak jadi melo bentar nih serak. Ya. Belum. Iya, nggak dikasih minum ya Bu. Ini narasumbernya nggak dikasih minum ya Allah. Ini gimana sih Ruang Sehat tuh ya? Nanti sponsornya menyusul ya. Nggak nyediain apa-apa. Dampingi teman-teman yang masih remaja. Edukasi nya tidak bisa seperti apa ya? Seperti anak SD yang disuapin ya. Tapi biarkan mereka mencari tapi sambil didampingi. Jadi dikasih tahu tidak dilepaskan sih. Jadi seperti itu, dikasih tahu pengalaman kita sebelumnya gimana. Yang seperti itu. Mungkin kira lagi Bu Intan. Mungkin gimana cara kita penyampaiannya sih ya? Iya. Cara penyampaiannya seperti apa harus gitu. Bener gitu. Apalagi anak zaman sekarang, bukan zaman sekarang, mungkin kita juga dulu berontak ya kalau dikasih tahu. Oh aduh. Usia segitu sih masa pemberontakan gitu. Maaf ya anak zaman sekarang mulu, padahal kita juga gitu. Jadi sering bertentangan dengan orang tua biasanya gitu. Mungkin tujuan orang tua bener, pengen ngarahin ke yang baik, tapi karena mungkin dari penyampaian orang tuanya juga yang salah, jadi penerimaan dari anaknya juga salah. Tapi kalau yang dilihat dari saya tuh lebih kayak siapa sih yang ngomongnya gitu. Kalau kamu bukan siapa-siapa yang nggak akan didengar gitu. Kalau misalnya kamu seorang tokoh atau apa gitu pasti didengar gitu. Iya, itu salah satunya. Jadi kita misal seperti kita nih Bu Intan dari nakes ya, tenaga kesehatan, kita juga jangan hanya mengedukasi mengenai penyakit, tapi kesehatan mental juga harus kita edukasi. Jadi salah satunya mungkin peran dari kita gitu ya, bukan hanya dari orang tua aja. Karena orang tua pun mungkin minim informasinya, minim ilmunya. Jadi kita yang tahu ya kita bewarakan, kita sosialisasikan gitu dari pihak kita yang memang memiliki bagiannya atau ilmunya gitu. Karena sangat diasingkan mungkin ya kesehatan mental di masyarakat gitu. Lebih kayak penyakit ya TBC, budug. Banyaknya gitu ya, medis gitu. Kayak padahal itu yang terpenting tuh menurut saya ketika mental kita sehat, raga dan dalaman jiwa juga pasti sehat gitu Bu. Karena imun kebal tuh dari pikiran kita sendiri gitu yang membuat pembentukan imun. Itu sih masih kurangnya war-war ya dari orang yang mengerti. Iya, mungkin nanti bisa kayak bikin seminar di daerah atau mana gitu tentang kesehatan mental gitu. Atau misalnya masih brosur yang kayak kita di-share di Instagram. Terus ke SMA juga kan bisa edukasi ke remaja. Ke sekolah-sekolah insya Allah sih udah pernah dijalankan. Gitu. Apalagi ke anak-anak SMK ya terutama gitu. Udah pernah disampaikan. Dan kan kita juga sebelum penyuluhan suka ada screening dulu ya, screening kejiwaan.
ternyata emang setelah kita periksa ya tidak sedikit sih Waduh. yang ternyata banyak mengalami gangguan dari kejiwaan mereka gitu. Iya. Pas ditanya ternyata faktornya adalah broken home. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya hubungan dengan keluarga juga harus kita bukan diperbaiki ya menjalin hubungan yang baik lah dengan keluarga. Soalnya kemana lagi sih kita akan lari gitu kan, ketika ada masalah pasti larinya ke keluarga gitu. Jadi entah itu dari anak atau dari orang tua harus sama-sama punya peranan yang baik lah. Anak ke orang tua ke anak. Jadi jangan saling merasa aku yang lebih tahu, aku yang lebih paham. Tapi gitu. ini solusi juga dari saya. Mungkin dari Bu Intan udah penyuluhan ke SMA gitu. Tapi kenapa nggak coba penyuluhan kepada orang tuanya gitu? Ada. Pernah juga. Ada kegiatan seperti itu ya. Oke, udah. Gitu. Ya mungkin seperti itu ya jawabannya ya. Terus dari Cantika, kenapa kesehatan mental itu sangat penting dan cara mengatasinya sudah berlebihan? Mungkin pertanyaan yang pertama aja deh, kenapa kesehatan mental itu penting banget? Oh ya penting dong, karena dia bisa mempengaruhi punten bila terganggu ya, misalnya kondisi mental kita sedang tidak baik, dia bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari kita, produktivitas kita berkurang, kontribusi kita ke masyarakat berkurang, kita tidak bisa mengenali potensi diri kita. Wah itu kan berarti banyak tuh ya. Jadi memang sangat penting itu sebenarnya untuk balik lagi untuk kesehatan diri kita sendiri gitu. Akan mempengaruhi kok ke kehidupan masing-masing, makanya itu penting dan nantinya akan mempengaruhi kesehatan fisik kalian. Ada penyakit-penyakit secara fisik juga mulai muncul. Oke, seperti itu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Yeay. Akhirnya. Menurut dokter, apakah aksesibilitas pengobatan kesehatan mental setara dengan aksesibilitas pengobatan kesehatan fisik? Aksesibilitas. Kalau kita lihat sekarang ya. Agak kurang ya, maksudnya berbeda. Kurang itu bukan jadi tidak setara ya berbeda karena banyak faktornya. Misalnya tadi edukasi kami yang masih kurang, sehingga masyarakat yang sedang mengalami kesulitan atau mentalnya sedang ada keluhan jadi bingung harus kemana. Jadi pengobatannya pun mungkin akan berkurang. Jadi yang rata-rata sudah diobati itu adalah yang sudah parah gitu, maksudnya sudah tidak stabil, ngamuk-ngamuk gitu. Jadi karena ya memang masih kurang lah ininya ya. Karena kalau dari kesehatan sendiri sih alurnya harus seperti apa ya, apalagi sekarang kita ada prosedur ya, tidak bisa main sendiri aja. Apalagi kalau ada rujuk merujuk ya, jadi tidak bisa berjalan satu pihak aja, tapi harus beriringan pihak yang lain. Tidak hanya kesehatan aja, harus ada lintas sektornya juga. Misal dengan orang desanya, apabila ada, terkadang mereka tidak mau datang ke puskesmas tapi pengennya ceritanya hanya ke kadernya. Jadi kan nanti kadernya yang dengan kita ngobrolnya gitu. Jadi ada tidak hanya peran nakesnya aja atau kesehatannya, tapi ada lintas sektor lainnya yang mungkin menyebabkan kenapa kita tidak terlalu menonjol ya si yang pengobatan. Oke, itulah ya akhir dari pertanyaan ya Bu Intan. Ya mungkin buat teman-teman yang sudah bertanya, jika jawabannya kurang memuaskan, kalian bisa datang langsung aja ke Puskesmas Sawah Lega gitu. Mudah-mudahan jawabannya tidak memuaskan, biar makin penasaran. Iya, atau jadi dicari lebih dalam lagi. Iya, atau mau secara konsultasi private bisa juga mungkin ya Dok. Iya, kayak les juga bisa. Boleh. Mau matematika, bahasa Inggris, hajar Bu Intan ya, Bu Intan nih. Iya, lumayan kan konsultasi private kan. Kan habis dari sini kita banyak job. Jadi menerima les. Iya. Habis ini kita yang kena mental illness. Iya, sakit nih kita. Oke, ini seru banget soalnya ini udah 1 jam 40 Kerasa ya, niat saya pengen 30 menit. Iya, itulah ngobrol karena tuh. temanya asik Dok dan menarik. Iya. Jadinya ngalir aja. Saya lebih tertarik dengan psikolog dibanding dengan topik yang lain sih Dok sebenarnya kayak gitu. Iya. Karena relate banget gitu ya. Iya gitu, untuk remaja sekarang pasti kalau misalkan mereka ke psikolog mungkin mereka pada depresi banyak malah gitu. Harus ngeluarin duit. Iya kayak gitu. Nggak tahu sih ya, maksudnya untuk orang-orang yang tidak memiliki kecukupan uang mungkin Iya. kan
dia niatnya mau mengobati masalah mentalnya, malah harus suruh ternyata budgetnya harus seginian. Malah jadi makin pusing. Mungkin nanti dengan adanya podcast ini ya, siapa tahu ada membantu, maksudnya membantu masyarakat, dan siapa tahu jadi ada ide gitu buat teman-teman psikolog Iya benar. Ya mungkin mereka bisa membuat suatu wadah untuk mengedukasi, menjadi tempat sharing kan. Tadi tidak hanya nakes aja ya, maksudnya tidak hanya kita saja yang keterlibat, tapi mungkin dari sektor yang lain seperti psikolog bikin suatu forum, mungkin jadi ada ide-ide. Atau mungkin kalau misalkan solusi juga ya, kita datangkan korban yang pernah depresi atau apa ini gitu. lagi dong kayaknya ya. Yang saya sampaikan ini dong bahaya. Ini narasumber dari segi medis plus dari segi penderita ya. Oh gitu. Pengalaman real ya. Sebenarnya kalau psikologi itu jadi lebih banyaknya cerita kan. Karena ya relate gitu, kayak pernah gitu ya, kayak gini. Ya itu sebenarnya self diagnosis. Iya, benar. Oke, mungkin kita akhiri aja ya Bu Intan, tapi enggak untuk selamanya gitu. Nanti kita bakalan balik lagi ya minggu depan ya. Mau ini dong kesimpulan aja buat teman-teman nih, buat para mangga. Jadi kalau misalnya tadi ada yang kebingungan harus seperti apa, pertama jangan self diagnosis, baca-baca artikel, belum tentu artikel itu terpercaya ya. Jadi tetap dikonsultasikan ke yang profesional. Mangga boleh ke psikiater atau ke psikolog gitu. Jangan lupa penerimaan dirinya dimulai dari sekarang. Kita terima, dan saya juga belum bisa semaksimal mungkin menerima diri ya, karena setiap masalah pasti akan menerima lagi, karena setiap kondisinya kan beda-beda. Iya benar, masalah itu beda-beda. Saya tambahin ya, udah tuh yuk. Intinya pasti dan semua orang pasti punya masalahnya masing-masing. Dan Allah mempercayakan suatu masalah ke orang tersebut dengan jalan keluarnya. Allah tidak akan membebani suatu masalah melebihi kemampuannya. Betul kan? Itu yang harus ditanamkan supaya kita bisa menerima. Betul. Kalau misalkan itu aja nggak bisa ditanamkan, ya gimana bisa menerima masalah dong? Benar nggak? Nasihatin diri sendiri. Aduh, oke, Bu Intan, mungkin kita tutup sekarang aja ya. Oke, buat teman-teman Ruang Sehat, thank you banget udah dengerin podcast kita, podcastnya Puskesmas Sawah Lega ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang pengen tahu Puskesmas Sawah Lega atau dengan konsultasi kesehatan, boleh DM atau komen di YouTube ya. Betul. Ya, DM ke mana Bu Intan? Ke IG Puskesmas, Puskesmas Sawah Lega. Iya. Terus atau nomor hotline-nya ke? Nomor hotline-nya nanti dicantumin. Oke, iya, terima kasih banyak ya buat bye-bye. Siapa? Teman sehat ya? Sahabat sehat. Sahabatku. Sahabatku ya, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.